Halo, oke, kita di sini ketemu lagi dengan saya AJ Rama 12. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, khususnya bagi kawan-kawan yang baru melihat video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, komen ya, dan juga bunyikan loncengnya supaya selalu dapat notif dari video-video saya nantinya. Oke. Untuk kali ini kita akan bahas dan kita akan lanjut seperti biasa, yaitu menggunakan guard nomor 2. Oke, untuk guard nomor 2 untuk mengawalinya itu memang adalah ciri khas dari para barber masing-masing ya. Terutama bagi saya sendiri, saya lebih mengawalinya dengan guard nomor 2. Kenapa dengan guard nomor 2? Karena dari guard nomor 2 itu kita bisa mengetahui letak bentuk tulang kepala. Nah, jadi kayak gitu. Oke, amati. Untuk sekarang, untuk berikutnya yaitu guard line. Nah, guard line itu juga salah satu ciri khas atau kebiasaan dari saya juga. Ada yang langsung dari bawah sampai bentuk line itu macam-macam, jadi kayak gitu. Dan diperluas dengan produk Kime untuk trimmernya. Nah, maklum karena Kime termasuk recommended, dimana produk yang murah meriah tapi cukup punya kualitas yang bagus, jadi kayak gitu. Nah, untuk berikutnya kita gunakan 1.5. Nah, dimana 1.5 ini adalah tahap guard kedua. Itu tahapannya. Biasanya saya mengawali dengan open ya, dimana dengan open itu lebih antisipasi, lebih berhati-hati karena bentuk tulang kepala satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi kayak gitu, cukup simpel sih bro, untuk penggunaan fit. Dan kali ini saya akan bahas untuk mid fit. Jadi kayak gitu, silakan diperhatikan bagi kawan-kawan beginner atau pemula yang masih dalam tahap proses pembelajaran. Jadi kayak gitu. Untuk memutus atau untuk menipiskan, di sini saya menggunakan tanning atau gunting sasa yang lebih familiar bagi kawan-kawan semua. Saya ambil per ujung atau untuk menghilangkan line-nya. Tapi ingat, di sini nggak bisa hilang terus ya. Hilang cukup untuk sedikit saja. Jadi kayak gitu. Tapi paling tidak di sini mampu mengurangi sih. Nah, itu sebenarnya di sini ya, untuk penggunaan fit itu sendiri itu banyak sih guys, banyak untuk bagi teman-teman, banyak cara untuk penggunaan fit. Banyak sih cara dari kawan-kawan yang lain seperti Rudian Toko, Wijaya Barber, Irwandi Zionudin, Angga Olfit, Ferry Bones, dan lain sebagainya. Itu banyak ciri khas, termasuk Deddy King Cut. Salah satu menurut saya sih cukup menarik ya untuk konten-konten beliau. Deddy King Cut nih begitu luas dan juga lebih apa ya, kalau saya bilang itu lebih detail untuk tutorial beliau, lebih mudah dipahami. Dan juga Rudian Toko oke untuk pembuatan video. Nah oke, kita kembali ke topik berikutnya untuk pembahasan seperti yang punya saya tadi ya. Jangan kita bahas punya orang terus, akhirnya lupa topik pembahasan kita sendiri. Oke, di sini
diambil rata. Tapi ingat ya, intinya kita di sini untuk pembuatan fade jangan sampai merubah skala ataupun pengambilan dari sebelum-sebelumnya. Misalkan tadi ngambil nomor 2 terus ngambil 1.5, itu antara 1.5 dengan nomor 2 itu jangan sampai bersenggolan, cukup di pembatasnya saja. Kalau kita senggol di nomor 2 nya nanti hilang guys, di nomor 2 nya. Jadi kayak gitu, akhirnya rata jadi 1,5 semua. Jadi memang harus. Oke, dan untuk berikutnya yaitu no guard ataupun langsung lever. Jadi untuk lever di sini saya gunakan open. Itu kita ambil per ujungnya ya, main di ujungnya aja. Jangan keseluruhan. Kenapa main di ujung? Karena untuk menampilkan atau menonjolkan sebuah fit itu bagus untuk di ujungnya, jadi lebih kelihatan. Sebenarnya pakai bagian tengah untuk di mata pisau atau mata clipper itu bisa, tapi untuk penggunaannya itu lebih takut merubah yang lain sih sebenarnya, seperti itu. Kecuali bagi pemula yang mencoba untuk itu seringkali mengalami kesusahan. Tapi kalau seorang profesional, seorang master khususnya, mungkin tidak berpengaruh secara signifikan. Tapi bagi pemula mungkin agak kesusahan, jadi kayak gitu. Oke, jadi untuk selanjutnya kawan-kawan di sini untuk memperhalus lagi untuk bagian atas, kawan-kawan bisa menggunakan guard 0.5. Itu dengan cara open aja guys. Kenapa dengan cara open? Ya intinya supaya bisa lebih aman sih. Dan ingat satu hal, antara guard yang digunakan antara yang satu dengan yang lain, kawan-kawan semua jangan sampai merubahnya. Nah, jadi kayak gitu. Oke, mungkin kawan-kawan di sini sudah mulai paham, dan semoga tutorial-tutorial yang diberikan dari video-video saya kawan-kawan bisa dicerna lebih lebih enak gitu, lebih mudah. Tapi jika kawan-kawan masih kurang paham dengan penjelasan video-video dari saya, silakan ajukan pertanyaan di kolom komentar yang ada di bawah. Silakan, perlu pertanyaan apa? Dan jangan lupa ya, di sini bantu dengan like supaya video-video kita bisa terupload. Loncengnya dong bunyikan, jangan sampai tidak dibunyikan. Untuk berikutnya gunakan guard nomor 1 untuk memperhalusnya lagi. Memang sih untuk pengerjaan memang sedikit lebih lama, tapi di sini untuk hasil itu akan terlihat lebih bagus. Untuk pembuatan dengan overclock itu tidak boleh asal ambil. Kalau horizontal, vertikal, upayakan seperti itu, mengikuti alur atau jalur daripada bentuk kepala atau bentuk rambut itu
Cukup simpel kan? Nah, jadi seperti itu. Untuk pengerjaan memang kalau kawan-kawan amati dengan detail dan sama itu cukup mudah kok. Ya, ini adalah penggunaan dengan detailer trimmer ya. Saya menggunakan ini. Oke, untuk berikutnya untuk memperhalus tekstur rambut kita bisa gunakan gunting sasa. Nah, atau thinning scissor ya. Jadi kayak gitu, cukup mudah dan simple. Jadi intinya kawan-kawan di sini untuk memperhalusnya itu bisa menggunakan gunting sasa. Untuk ingat, tapi ambil di ujung-ujungnya aja, jangan sampai terlampau dalam. Hanya untuk sebagai connected saja, hanya sebagai penyambung. Jadi kayak gitu. Oke, silakan menikmati video lengkapnya. Dan sekali lagi bagi kawan-kawan yang baru, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya untuk selalu dapat info dan notifikasi terbaru dari video-video saya. Oke, terima kasih, selamat menikmati dan selamat menonton. Dan juga selamat belajar bagi kawan-kawan yang baru. Salam satu gunting, salam satu jiwa. Oke, see you.